Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Febriana Taruna, Prodi Penelitian Kelautan dan Perikanan Pariaman, NIT 1921254, Prodi Permesinan Kapal. Tugas ini saya buat untuk melengkapi mata kuliah pneumatika dan hidrolika. Langsung saja kita masuk soal yang pertama, yaitu menjelaskan perbedaan antara pneumatika dan hidrolika. Langsung saja, sistem kerja pneumatika mirip dengan sistem hidrolik, akan tetapi ada beberapa bagian komponen yang sedikit berbeda. Namun seperti aktuator, motor dan silinder, filter dan soloid, valve memiliki prinsip yang sama dengan sistem hidrolik. Perbedaan yang mendasar dari kedua sistem tersebut adalah fluida kerja yang digunakan. Sistem hidrolik menggunakan fluida incompressible, sedangkan pada sistem pneumatika menggunakan fluida compressible. Tekanan kerjanya juga pada range yang berbeda. Jika sistem hidrolik bekerja pada tekanan 6,9 sampai 34 MPa, maka sistem pneumatik bekerja pada tekanan rendah, yaitu 550 sampai dengan 690 kPa. Pneumatik memanfaatkan udara, sedangkan hidrolik hanya memanfaatkan zat cair, biasanya seperti oli. Sistem pneumatik pun lebih menekankan pada pemanfaatan hukum-hukum aeromekanika, sedangkan hidrolik bekerja dengan memanfaatkan hukum Pascal. Soal yang kedua, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis kompresor. Berdasarkan mekanisme internalnya, kompresor dikategorikan sebagai perpindahan positif atau positif displacement dan perpindahan dinamis atau dynamic displacement. Kompresor udara paling umum terbagi menjadi 4 kompresor. Yang pertama, kompresor screw atau rotary screw kompresor. Yang kedua, kompresor piston atau reciprocating kompresor. Yang ketiga, kompresor aksial atau axial kompresor. Yang keempat, kompresor sentrifugal atau sentrifugal kompresor. Yang A, mengenai jenis kompresor perpindahan positif, yaitu kompresor perpindahan positif mencakup berbagai kompresor angin berbeda yang menghasilkan daya melalui perpindahan udara. Kompresor udara dalam kategori ini bekerja dengan mekanisme internal yang berbeda, tetapi prinsip kerjanya sama. Yang pertama, kompresor screw, salah satu jenis kompresor perpindahan positif yang umum. Kompresor screw cukup mudah dirawat karena dilengkapi dengan sistem pendingin internal dan tidak memerlukan banyak perawatan. Kompresor angin screw menghasilkan energi melalui dua rotor internal yang berputar berlawanan arah. Udara terperangkap di antara dua rotor yang berlawanan dan membangun tekanan di dalam rumahnya. Karena ada sistem pendingin internal, kompresor udara ini dirancang untuk penggunaan terus-menerus dan daya berkisar dari 5 HP atau power kuda sampai hingga 350 HP. Yang kedua, kompresor piston atau reciprocating kompresor, yaitu kompresor angin piston adalah kompresor perpindahan positif lainnya. Kompresor angin ini biasanya ditemukan di lokasi kerja lebih kecil seperti garasi dan proyek pembangunan rumah. Kompresor angin piston memiliki bagian bergerak yang lebih banyak dibandingkan dengan kompresor screw. Jenis kompresor udara ini bekerja melalui piston di dalam silinder yang memanfaatkan dan memindahkan udara untuk menghasilkan tekanan. Kompresor piston ada yang bekerja secara single stack atau two stack, tergantung tekanan udara yang dihasilkan. Ketika Anda ingin membutuhkan daya lebih besar,
maka kompresor two stack menjadi pilihan yang tepat. Kompresor single stack cocok untuk menyelesaikan pekerjaan proyek yang lebih kecil seperti pengerjaan kayu dan pengerjaan logam. Di sisi lain, kompresor two stack menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk konstruksi yang intens seperti perakitan dan pemeliharaan otomatis. Kompresor reciprocating multitahap dapat mencapai hingga 30 HP. Bagian yang B, jenis kompresor perpindahan dinamis. Kompresor angin dinamis menghasilkan daya dengan membawa udara dengan bilah yang berputar cepat dan kemudian membatasi udara untuk menciptakan tekanan. Energi kinetik kemudian disimpan sebagai statis di dalam kompresor. Yang pertama, kompresor aksial. Kompresor udara aksial biasanya tidak digunakan dalam proyek konstruksi, tetapi malah ditemukan di mesin berkecepatan tinggi, misalnya di kapal ataupun di pesawat. Mereka memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi, tetapi jauh lebih mahal daripada jenis kompresor udara lainnya, dan dapat mencapai ribuan power kuda. Itulah sebabnya mereka terutama dicadangkan untuk penelitian dirgantara. Yang kedua yaitunya kompresor sentrifugal. Kompresor angin sentrifugal memperlambat dan mendinginkan udara yang masuk melalui diffuser untuk membangun energi potensial karena proses kompresi yang multifase. Kompresor sentrifugal dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar di mesin yang relatif kecil. Mereka biasanya digunakan untuk situs konstruksi yang lebih menuntut seperti pabrik kimia atau pusat-pusat manufaktur baja dan lain-lainnya, karena mereka dapat mencapai sekitar 1000 power kuda. Baik, mungkin hanya demikian yang dapat saya jelaskan mengenai tugas mata kuliah pneumatika dan juga hidrolika. Saya mengucapkan banyak maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, dan juga terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.